Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Amiarti dengan NIM 4202505011 dari kelas AKP 1B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penggunaan AI di Dunia Perkuliahan. Seperti yang kita alami sekarang, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Salah satu kemajuan paling signifikan adalah munculnya AI. Dalam dunia perkuliahan, AI memberikan peluang baru bagi dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan efektivitas proses belajar dan mengajar. Selain memberikan kemudahan, penggunaan AI juga menimbulkan berbagai tantangan baru, misalnya munculnya potensi ketergantungan kepada teknologi, serta berkurangnya kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Adapun berbagai aplikasi yang berbasis AI seperti ChatGPT, Perplexity, Quickbolt, Gemini, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan latar belakang yang saya sampaikan, adapun rumusan masalah yang terdiri dari 3 hal, yaitu apa yang dimaksud dengan AI, yang kedua, bagaimana bentuk penerapan AI dalam dunia perkuliahan, lalu yang ketiga, apa saja dampak positif dan negatif dari penggunaan AI dalam dunia perkuliahan. Adapun tujuan penyusunan makalah ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu untuk mengetahui pengertian dan konsep dari AI. Yang kedua, untuk memahami bagaimana penerapan AI dalam proses perkuliahan. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui dampak positif dan negatif penggunaan AI dalam dunia perkuliahan. Artificial Intelligence atau biasa disebut dengan AI merupakan sebuah teknologi komputer yang dapat meniru kemampuan manusia dalam berpikir dan menyelesaikan tugas secara cepat. Dengan kelebihan tersebut, banyak sekali orang yang memanfaatkan AI untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Demikian juga dengan mahasiswa, banyak menggunakan AI untuk belajar ataupun untuk menjawab soal yang tidak mereka pahami. Adapun pendapat menurut beberapa para ahli mengenai apa itu AI. Yang pertama, menurut Russell dan Norvig, menyatakan bahwa AI adalah kemampuan komputer atau robot untuk meniru fungsi kognitif manusia, seperti memecahkan masalah dan belajar dari pengalaman. Definisi ini menunjukkan bahwa AI tidak hanya tentang pemrograman, tetapi juga tentang pengembangan kemampuan berpikir. Yang kedua, menurut Luger dan Stubblefield di tahun 1993, AI adalah cabang ilmu komputer yang berkaitan dengan otomatisasi perilaku cerdas. Nah, definisi ini menekankan pada kemampuan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Yang ketiga, menurut Harvey Desmond Hutahian 2016, AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengautomatisasian tingkah laku cerdas. Nah, definisi ini mencakup kemampuan mesin untuk berpikir, menimbang tindakan, dan mengambil keputusan seperti manusia. Lalu masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bentuk penerapan AI dalam dunia perkuliahan. Ada beberapa AI yang populer di kalangan mahasiswa. Yang pertama, ChatGPT. Nah, ChatGPT ini merupakan platform yang sering dijumpai pada mahasiswa. Platform ini dikenal sebagai kemampuannya dalam memberikan informasi yang objektif dan cepat ketika digunakan. Kemudian, ChatGPT ini juga memiliki kemampuan menjawab berbagai pertanyaan dengan akurat dan mampu menampilkan jawaban yang lebih mendalam. Nah, kemampuan inilah yang sering dimanfaatkan oleh mahasiswa di saat ujian karena membutuhkan jawaban yang mendalam dengan waktu yang sangat singkat, menurut pendapat Widarti. AI yang kedua yaitu Perplexity. Perplexity adalah mesin yang berbasis teknologi dari AI yang bisa memberikan berbagai jawaban serta informasi yang mampu menyertakan sumber yang valid dari jawaban yang diberikan. Platform ini tidak kalah populer dari platform lainnya karena mampu memberikan sumber yang jelas. Akan tetapi, pada platform ini
akan lebih akurat jika menggunakan bahasa Inggris dan juga jawaban yang diberikan tidak cukup kreatif dan spesifik menurut Rusli di tahun 2024. Aplikasi yang selanjutnya yaitu Gemini. Nah, platform ini sangat fleksibel sehingga dapat dioperasikan di berbagai perangkat. Penggunaan platform ini juga begitu istimewa karena tidak memiliki limit penggunaan ketika dioperasikan kapan saja menurut Imam Prayogo Pujiono di tahun 2024. Aplikasi AI selanjutnya yaitu Quillbot. Nah, Quillbot ini dapat memparafrase suatu karya tulisan sehingga dapat menurunkan tingkat plagiarisme atau dapat menghasilkan karya yang original dan meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa menurut Lutfiah di tahun 2024. Nah, beberapa contoh tadi merupakan AI yang sering digunakan di dalam proses pembelajaran serta dalam pengerjaan tugas. Selain dari yang disebutkan, masih banyak AI yang digunakan oleh mahasiswa. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak dari penggunaan AI. Dampak positif yang pertama, lebih hemat waktu dalam mengerjakan tugas. Nah, penyelesaian tugas ini dapat lebih efisien dikarenakan AI memberikan layanan yang cepat dan memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa atau pengguna menurut Hasnah. Dampak positif yang kedua dapat diakses kapan saja dan di mana saja. AI adalah platform yang sangat fleksibel karena kebebasan dalam penggunaannya membuat mahasiswa tidak perlu bingung untuk mendapatkan sumber informasi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Dampak positif yang ketiga yaitu mempermudah mencari referensi seperti dengan menggunakan Google Scholar atau aplikasi pengelola referensi seperti EndNote. Mahasiswa bisa menemukan jurnal, buku, dan artikel ilmiah dengan cepat dan mudah. Lalu untuk dampak negatifnya yang pertama adanya dampak ketergantungan terhadap AI. Nah, mahasiswa yang terbiasa menggunakan AI ini saat mengerjakan tugas dalam proses pembelajaran akan terus mengandalkan AI sehingga dapat menghambat kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis. Lalu dampak negatif yang kedua dapat menurunkan kreativitas. Kenapa? Karena AI dapat memberikan informasi yang detail yang membuat mahasiswa terlalu bergantung pada AI saja tanpa mencari sumber lain seperti dari buku atau lainnya. Dampak negatif yang ketiga yaitu menimbulkan rasa malas sebab AI menjadi alat alternatif mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Nah, AI ini kan memberikan jawaban dan informasi dengan waktu yang sangat singkat dan mendalam, sehingga mahasiswa sering menunda-nunda bahkan melakukan budaya SKS yaitu sistem kebut semalam. Nah, kesimpulannya, AI merupakan teknologi yang berperan penting dalam pengembangan dunia pendidikan, terutama di lingkungan perkuliahan. Penggunaan AI ini mampu membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran dan menyelesaikan tugas dengan lebih efektif dan efisien. Namun, penggunaan AI juga membawa dampak negatif, seperti ketergantungan, penurunan kreativitas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, AI harus digunakan secara bijak dan etis agar tidak mengurangi kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Adapun saran bagi mahasiswa untuk penggunaan AI ini digunakan sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai AI di dunia perkuliahan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penulisan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.